membahas tentang request. Apa itu request? Request is when you want something for someone. So you want an object for someone, or you want someone to do something for you. So that's mean when you need help, when you need information, and so on. These are the patterns you can ask to make simple request. Contoh yang pertama itu pakai will you. Gimana kalimatnya? Seperti gini. Will you buy me a coffee? Bisakah kamu membelikan saya kopi atau minuman kopi itu? Terus yang kedua kita pakai can you. Bisakah kamu? Kalimatnya seperti apa? Ya seperti ini. Yang kedua itu ada can you. Kalimatnya seperti ini. Can you show me how to ask this software? Itu contoh dari penggunaan kata can you yang di request. Terus yang ketiga itu kita pakai would you. Would you. Contoh kalimat would you yaitu would you please give. Contohnya ini, would you please give this to our client? Itu contoh dari kalimat menggunakan would you. Terus kita juga ada pakai please. Contoh dari kalimat please, kata please itu ini kalimatnya. Please take off your shoes before you enter. Nah, dari sekarang kalian itu tidak hanya ini merupakan sebuah contoh saja, 4 contoh. Kalian bisa menambahkan sesuai kemauan kalian dari mau merequest seperti apa. Terkadang biasa request itu ada tanpa kita sadar itu ada pada diri kita sendiri. Terkadang kita menyampaikannya tanpa kita sadari, seperti kita memesan sesuatu kepada teman, terus kita merequest kita pengennya kayak gini. Nanti misal pesan makanan. Kalau kalian pesan makanan pasti kan ada sebuah pilihan. Jadi kalian tuh kayak merequest loh, milih pesennya, bilang nanti punya aku nggak usah pakai ini, nanti jangan ditambahin ini, pakai ini aja. Itu bisa juga pakai termasuk dari request. Nah, terus kita lanjut di bagian komplain. Komplain itu kayak apa ya? Ya mengkomplain, memberi saran, atau bisa juga dengan keluhan lebih tepatnya. Komplain ini juga sering terjadi di sekitar kita. Yang paling sering terjadi ya di antara kita dan teman-teman juga biasanya sering terjadi komplain. Complaining, making and responding complaints. Biasanya yang biasa kita dengar itu kayak I'm angry about, kita marah tuh tentang apa. Kadang temen jahilin kita, terus kita bisa diem-diem ngambek, terus ditanyain kamu kenapa. Biasa kita juga bisa pakai I'm angry about ya yang tadi, about apa, tentang saya marah karena ya teman saya tadi jahil atau gimana, jadi membuat saya jengkel. Terus kayak I want to complain about
about, saya ingin mengeluh tentang apa. Misalnya kita lagi di restoran, terus pesan sebuah minuman atau makanan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita bisa mengkomplain makanan tersebut seperti ini makanannya kurang matang, terus ini minumannya kurang manis, ini minumnya keasaman. Nah itu bisa juga dengan pakai I want to complain about that, about ini makanannya gitu. Terus juga kita punya respon yang positif. Respon yang positif itu seperti apa? Ya seperti I'm really sorry about that. Ini yang respon yang positif. Terus yang kedua contohnya ini, kalau yang I'm really sorry about that itu kayak pengungkapan yang benar-benar meminta maaf tentang sesuatu. Terus yang ini kayak seseorang yang menjawab, membalas jawaban komplain itu dengan sesuatu yang positif seperti don't worry about that, I will, yang berharapnya kayak gimana gitu kan, bisa ditambahin sesuai dengan situasi dan sikon. Terus juga bisa I do apologies for that. Tidak hanya 3 contoh ini, kalian juga bisa mencari contoh lain kayak di Google, maupun bisa kalau jika kurang paham mengenai cara penggunaan ini, kalian juga bisa cari di YouTube. Terus kita juga selain ini kan pasti banyak lagi contoh dari ini. Selain positif, pasti juga ada yang namanya negatif. Contoh respon negatif itu seperti apa? Ya seperti gini, I don't care, lebih ketidakpedulian. Terus contoh lain, terus it's no, nah kayak sorry there is nothing we can do about it. Nah itu merupakan contoh dari respon negatif to complain. Terus yang ketiga, kita membahas tentang apology. Ya, kita akan berikan contoh dari kata-kata dari apology. Nah, apology itu seperti kayak perkataan sorry, maaf, perkataan maaf. Terus ada juga I'm sorry. Terus next I'm sorry, terus ada lagi dengan apa itu? I'm so sorry. I'm so sorry, sangat-sangat meminta maaf ya. Terus ada really, very, terus really, ada apa itu? Deeply, dan juga ada extremely. Nah, selain ini kita juga biasa pakai yang formal. Yang formal itu seperti apa? My apologies. My apologies. My apologies. Terus ada juga dengan no problem. Atau juga pakai worries, jadinya don't worries.
Kadang-kadang dari kita aja, kalau misalkan seseorang yang membuat kesalahan sama kita minta maaf atau gimana, kita biasanya pakai no problem ya gitu. Terus bisa juga don't worry about it. Terus that's okay, that's right, atau pakai that's okay atau alright. Terus dari ini contoh, jika masih kurang jelas, kalian bisa cari kata-kata apologis contoh lain di YouTube dan juga di Google. Nah, terus kita bahas tentang refusing. Apa itu refusing? Refusing itu seperti sebuah penolakan yang ketika seseorang itu menyuruh atau mengajak kita tidak mau dan kita bisa menolak dari ajakan tersebut. Terus refusing itu juga ada yang namanya refusing help. Refusing help itu artinya menolak tawarannya, itu ya menolak tawaran bantuan secara halus. Kayak contoh kalimatnya itu seperti di sini saya kasih 3 contoh dari refusing help. Yang pertama itu ada no you don't need to. Terus yang kedua itu ada no thanks, no thank you, dan yang ketiga itu ada no I can do it myself. Terus contoh dialognya itu seperti ini. Contoh dialog dari refusing help ini ada Sunny dan Sarah. Contoh dialog Sunny, hi Sarah. Sarah dan hi Sunny. Sarah, I want to invite you to go on picnic this weekend. Can you join? Terus Sarah menjawab menolak dengan secara halus seperti gini. Sound great. Actually, I want to go, but sorry, Sunny. I have promised my friends to go to the mall. Terus Sunny menjawab, oh that's okay, Sarah. Have a nice picnic. That's Sarah anytime. Nah, itu merupakan contoh dialog dari refusing help. Mungkin dari keempat materi ini yang hanya bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, dan karena di sini saya juga belajar, sama-sama belajar membenahi percakapan juga. Di sini juga saya bisa sedikit memahami beberapa arti dari yang materi yang saya sampaikan juga mengenai contohnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.